Kita langsung kupas aja yuk perihal toxic family bersama Mas Jelang Hardika, Master Psikolog Klinis dari Lilith. Hai Mas Jelang. Halo Mbak Iko. Apa kabar ya? Kita pertama kali ngobrol sama Mas Jelang nih. Iya, ini perdana ini ya. Iya. Mbak Iko gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mas. Mas Jelang gimana? Alhamdulillah juga sehat nih. Oke, Mas, kita ngobrolin toxic family nih. Ya, semakin kita tahu gitu ya, kesehatan mental itu penting. Banyak deh, apa aja dibilang toxic. Dia tuh mah toxic gitu. Keluarga gue toxic, atau temen gue, lingkungan kerjaan gue toxic gitu ya. Saking banyaknya gitu. Tapi menurut Mas Jelang sendiri, beneran ada nggak sih sebenarnya keluarga toxic itu? Oke. Kita bahas terkait ini ya, toxic family ya. Ada nggak sih itu ya? Oke, jadi kait dengan istilah toxic ya. Ini kan banyak nih, booming 2 tahun terakhir nih. Lagi saat pandemi ya, banyak media-media ya terkait toxic ya. Jadi ada toxic parent lah, toxic productivity dan sebagainya. Kalau soal keluarga nih, berdasarkan pengalaman saya nih, handle counseling ya, klien-klien, sebagian besar nih, mungkin 70% ke atas, seorang punya masalah dan akhirnya ke psikolog adalah salah satunya karena masalah di keluarganya. Nah, jadi keluarga yang mungkin cenderung memaksakan kehendaknya, yang abusive, yang kasar verbal maupun fisik. Jadi itulah yang membuat seseorang salah satunya ke psikolog. Jadi untuk menjawab hal itu, saya rasa memang ini bukan hal yang fiktif ya, bahwa toxic family itu nggak ada, tapi memang beneran ada gitu kan ya. Dan ini fakta, karena puluhan bahkan mungkin ratusan klien seperti itu mengalami sendiri gitu. Oke. Sebenarnya ada nggak sih misalkan indikator yang menyadari gitu bahwa tindakan toksik dalam keluarga, meskipun menurut mereka yang melakukan gitu ya, keluarga itu bilang enggak kok, ini demi kebaikan anak saya gitu, ini demi kebaikan untuk kamu gitu. Sebenarnya ada nggak indikator yang bisa kita sadar gitu, ini tuh toksik sebenarnya? Oke, kalau kita bicara dalam apakah ada indikator, tentu ada nih. Jadi salah satunya adalah dengan melihat nih, apakah ada keseimbangan dalam keluarga itu. Apakah dalam komunikasi keluarga itu bisa dua arah atau hanya satu arah, gitu kan ya. Ketika cenderung bisa dua arah, wah berarti kan anak diberikan kesempatan nih untuk menyampaikan pendapatnya, keinginannya, sehingga ada kesinambungan yang baik nih di keluarga itu. Tapi ketika di keluarga itu hanya satu arah, di mana utamanya nih orang tua yang menginginkan ini A harus A nih, B harus B, berarti kan itu salah satu indikator bahwa ada toksik di situ. Karena anak tidak diberikan haknya menyampaikan pendapat, keinginannya, bahkan mungkin cita-citanya. Tapi ya menurut Mas Jelang sendiri gitu ya, keluarga toksik tuh gimana sih bisa terbentuk? Apakah memang mungkin setiap orang tua kayak dulu orang tuanya sebelumnya gitu mengikuti perkataan orang tuanya, selalu nurut gitu, jadinya ke bawah gitu ke anaknya, jadi kayak ngikutin dari riwayat orang tua sebelumnya gitu. Apakah karena itu, atau mungkin ada faktor eksternal lainnya, mungkin dari lingkungan, karena kayak ngelihat dari tetangga, ya anakku aku bisa tapi anakku nggak bisa gitu. Jadi ini juga salah satu yang membuat toxic family itu adalah adanya perilaku abusif ya dari seorang yang diwariskan turun-temurun nih, gitu kan ya. Kakek dulu begitu kok, gitu kan, nurun. Jadi ayah juga gitu ke kamu, gitu kan. Jadi tidak putus nih di situ. Jadi terus-menerus dilakukan. Dianggap itu benar lah, baiklah, padahal tentu itu berdampak negatif nih ke anak, gitu kan. Jadi salah satunya adalah perilaku abusif yang cenderung diwariskan terus-menerus, gitu kan. Tidak sadar atau tidak bisa nih untuk menghentikan itu. Dan kalau lingkungan saya juga pengaruh ya, dimana mungkin pengen nih anaknya sukses kayak tetangga sebelah, gitu kan, sehingga ada ekspektasi nih dari orang tua yang diturunkan ke anak. Kamu harus gini nih, kamu harus belajar terus nih, kamu harus ranking 1, harus kampus ini, kampus itu, sehingga yang ada adalah tuntutan terus-menerus ke anak, itu kan. Jadi ada faktor warisan ya dari orang tuanya, kakeknya, buyutnya yang terus-menerus kayak gitu, modeling, mencontoh orang tuanya, tidak diputus. Juga faktor eksternal tadi, lingkungan ya, ada ekspektasi pribadi juga, itu kan. Seperti itu, Mbak Iko. Oke. Terus kalau misalkan nih buat pendengar Sobat Medio gitu ya, dia sebagai anak terus memiliki keluarga yang toksik, gimana caranya untuk menghadapi mereka gitu ya, untuk gimana cara ngobrolnya dengan maksudnya aku mau coba kasih saran gitu, aku pengen ngobrol perihal ini gitu, gimana cara menghadapinya. Terus kemudian gimana juga orang tua untuk bisa menjaga supaya tidak toksik, maksudnya tidak sengaja melakukan ketoksikan itu kepada anak gitu, Mas. Oke, baik. Jadi ada dua sisi ya, gimana anak orang tua ke anak. Oke, ini pertama dulu soal gimana sih kalau kita memiliki orang tua yang cenderung toksik gitu ya. Yang pertama kita perlu sadari bahwa kita tidak bisa memilih orang tua, gitu kan ya. Itulah yang mungkin kondisi yang perlu kita terima dulu, bahwa orang tua aku begini, tapi tidak perlu merasa berkecil hati, itu kan ya. Tidak
tidak perlu merasa iri dengan mungkin orang tua yang lainnya. Di orang tua kita sendiri, kita bisa melihat lagi nih, di balik toksiknya ada nggak hal-hal positif yang kita bisa dapatkan juga nih. Oh ternyata meskipun ibuku suka ngomel-ngomel, dia perhatian misalnya. Nah, kita bisa temukan dulu nih kelebihan-kelebihan itu, sehingga kita tidak hanya berpikir negatif aja nih ke orang tua. Ada juga positifnya kok, itu yang pertama. Kedua, ketika kita mungkin pernah ada pengalaman menyampaikan pendapat kok malah direspon tidak enak, tidak dihargai, dibantah, kita perlu sadari bahwa kita perlu memisahkan apa sih yang bisa kita kendalikan dan mana sih yang di luar kendali kita. Tugas kita hanyalah menyampaikan, aku pengen ini, itu kan. Aku pengen jurusan kuliah ini, pengen berkarya sebagai ini, sebatas itu. Untuk respon orang tua, apapun itu yang perlu kita lepaskan. Respon orang lain, hasil itu di luar kendali kita. Kalau kita kendalikan, kita yang capek nih, kita malah stres, kita malah cenderung mungkin jadi berhubungan buruk nih ke orang tua itu kan ya. Itu dari segi anak. Nah, gimana dari orang tua nih ya kan ke anaknya? Tentu pertama adalah perlu menyadari bahwa kata-kata, tindakan kita itu berdampak ke anak itu kan ya. Jadi perlu untuk menyadari bahwa kata-kata yang cenderung judgmental dia, kamu nggak mampu, kamu bodoh lah, kamu tuh tidak bisa begini itu kan, kamu harus begini, harus begitu, itu membuat anak jadi tertekan. Jadi perlu sadar dulu bahwa itu adalah perilaku yang destruktif ya, yang merusak. Ketika orang tua belum menyadari itu, maka akan sulit itu kan. Meskipun ada yang ngomong nih siapa kayak pemuka agama, kayak tetangga, mungkin kakek nenek, akan percuma kalau belum sadar bahwa itu menyakitkan anak. Baru ketika sudah menyadari bisa berubah pelan-pelan. Karena perilaku itu kan kebiasaan, itu bisa dirubah kok, bukan permanen. Begitu, baikku. Oke. Nah, misalkan sebenarnya ada efek jangka panjang dan pendeknya nggak sih Mas memiliki keluarga toksik? Apalagi ilmu parenting ini masih jarang. Terus juga tadi disebutkan juga faktornya bahwa dari turun menurun. Jadinya kan yang angkatan orang tua aku misalkan, maksudnya masih belum menjelas gitu. Untuk ilmu parentingnya yang benar tuh gimana? Iya, betul-betul. Jadi pola asuh orang tua itu kan berdampak ke diri kita ya, entah itu jangka pendek maupun jangka panjang ya. Nah, anak akan cenderung tidak nyaman nih di rumah itu kan. Rumah bukanlah sesuatu yang nyaman itu kan ya. Jadinya ya udahlah mending di luar aja deh, sekolah. Ya udah deh, aku ngapain kayak nongkrong sampai malam. Jadi pulangnya udah malam nih, tinggal tidur biar nggak lama-lama ketemu orang tua. Nah, itu jangka pendeknya. Nah, ketika itu terus-menerus dilakukan, membuat hubungan semakin renggang, makin jauh nih dari kedekatan, ya kan? Mau menyampaikan sesuatu, ditahan, dipendem. Jadi bisa waktu ya, suatu saat akan meledak. Atau jadinya karena emosinya dipendam terus, nggak bisa keluar, nggak disampaikan ke orang tuanya, bisa menyalahkan diri, berdampak pada self esteem. Nah itu kan, jadi karena iya aku nggak bisa begini nih, nggak bisa begitu tuh, jadinya merusak diri kan, karena emosi yang nggak dikeluarkan, nggak dilepaskan, dipendam terus. Jadi seperti itu untuk jangka panjangnya. Oke, terakhir Mas, ada nggak nih pesan buat Sobat Video sebagai anak dan sebagai orang tua terkait tentang toxic family ini? Oke, baik. Bagi kita ya mungkin yang menyadari orang tua kita mungkin cenderung toksik ya, kita perlu untuk berlatih untuk memfilter gitu kan ya, kata-kata, tindakan orang tua yang mana sih yang mungkin itu sebagai kritikan membangun yang kita bisa tampung, dan mana sih yang itu hanya judge ya, yang kita nggak perlu percayai. Kadang kita sering ngomong nggak perlu didengerin, faktanya pasti kedengeran gitu kan, pasti masuk nih, tapi kita punya filter, apakah mempercayai kata-kata itu atau mengabaikan. Oh ini nggak benar kok, aku nggak bodoh kok, oh aku mampu kok. Jadi meskipun dari keluarga nih tidak ada mungkin perhatian yang lebih, nggak apa-apa, bisa cari di luar gitu kan, dari teman-teman. Jadi tidak berpacu pada satu hal itu. Nah untuk orang tua, nah ini perlu untuk bijak-bijak dalam memberikan pola asuh gitu kan. Kalau cenderung otoriter, maka anak akan bisa membangkang nantinya gitu. Meskipun awal-awal menurut kan. Kalau orang tua cenderung memaksakan kehendaknya, wah anak akan mengikuti tapi mungkin dia nggak bahagia gitu kan ya. Jadi perlu untuk bijak bahwa yang menjalani hidup adalah anak, bukan kita. Jadi apapun pilihan anak, kita perlu support, kita perlu hargai, dan yang dilakukan selama itu baik, positif, tentu akan membuat dia jadi sukses dan buat kita juga bahagia, seperti itu. Oke, berarti gitu ya Sobat Medio, kalau misalkan kamu sebagai orang tua gitu ya memiliki anak, harus ada komunikasi dua arah, kasih support. Terus juga kalau misalnya kamu sebagai anak memiliki orang tua yang toksik, mungkin bisa ngobrol baik-baik sama mereka gitu ya, kasih alasan kenapa kamu mau seperti ini gitu. Oke, kalau gitu
Mas Jelang, terima kasih banyak informasinya tentang toxic family hari ini. Ya, terima kasih juga Mbak Eko atas waktunya. Oke, terima kasih juga. Demikian ya Sobat Media Podcast Anyaman Jiwa bersama Mas Jelang Hardika, Master Psikolog. Nah, buat kamu mungkin mau cerita gitu ya tentang kesehatan mental kamu, boleh banget kirim ke email podcast@kgmedia.id atau bisa DM juga di @relief. Nah, ini tempat yang pas untuk meditasi dan counseling online siap bantu kamu biar sehat mental. Bisa juga kamu cek di websitenya di relief.co. Selain itu juga bisa follow di @medio by KGmedia. Dengarkan podcast menarik lainnya dari Anyaman Jiwa di Spotify. Itu Anata pamit, bye-bye. Yah, udah selesai episode kali ini. Tungguin episode Anyaman Jiwa selanjutnya ya.